Kemarin kan Gus Muafik kan ya sudah survei kan. Saya pertama kali yang survei ke sana malah langsung. Jadi mau ngeles seperti apa tetap tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena pada generasi ketiga Habaib Alawi yang ada di Indonesia ini lali akan leluhurnya. Leluhurnya datang dulu dari Hadramaut ke sini mulai abad 18 itu pertama ya, gelombang pertama. Aslinya 19 itu secara besar-besarannya sampai abad 20 awal sebelum kita merdeka. Sudah kami sampaikan di postingan yang sore tadi ya. Pak Alawi datang ke Indonesia, ke Nusantara ini untuk mencari harta dan kehidupan yang lebih layak daripada di sana. Lebih dari separuhnya itu ya ada di sini. Tidak membawa wanitanya. Tapi setelah lama sukses, lah polosnya umat Islam Indonesia ini lugu-lugu, lucu-lucu, mudah dibodohi. Dengan berjubah, ngaku cucu Nabi, sudah tidak merdeka lagi, ya, sudah takluk tunduk tanpa mampu bisa membuat perisai atau benteng diri, ya. Jadi nggak merdeka lagi. Jadi Muhyiddin itu tidak merdeka dalam berpikir dan bertindaknya, tidak merdeka. Jadi katakan merdeka bagaimana? Kalau kamu jadi orang kaya, dekat dengan Habib kamu akan dindawiri, dipeloroti. Kalau kamu pintar, dekat dengan Habib, tambah bodoh. Contoh, Kang Mas, adik Ustadz Abdul Somad itu kan ya kelihatannya kan ya dai yang sudah lama terkenal di seantero Indonesia ya. Tapi ketika mengatakan selamat atas terbentuknya Jatma Aswaja Maulana Habib Lutfi bin ya, gara-gara sudah di beat, dicekel-cek, dipegang ini, langsung sekelas Dek Ustadz Abdul Somad saja bisa kalah kok. Terlena, nggak waspada kok. Ini yang sekelas Dek Ustadz Abdul Somad lah, sekelas Ustadz Adi Hidayat seperti apa? Macam-macam. Katanya menemukan kitab manuskrip yang usianya 200 nulis apa? Habib pada saya sampai sekarang itu masih ditantang ya. Katanya saya ini kemeruh ya. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor Bahru Malaysia memiliki manuskrip Tobaqatul Khawas Gadabrus. Demi Allah, tidak akan pernah ada kecuali manuskrip aslinya ditulis ulang oleh tangannya dia, lalu dikatakan ini manuskrip asli Tobaqatul Khawas, tapi yang nulis dia, ditambah-tambahi sendiri, dimanipulasi sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Kita malam hari ini akan berbicara tentang makna dari 80 tahun kita merdeka, namun masih belum sepenuhnya keadilan sosial merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadir Kiai saking Depok Jakarta, siap, monggo tafadhol Pak BRB Konen nggih. Media Rohim lanjutan Kiai, siap. Pak Muhyiddin Wahid. Pak Muhyiddin Wahid. Assalamualaikum Kiai, salam dari Bedulum Risi sini Kiai, kita masih terjajah pajak Kiai ya nggih. Dari Pak Muhyiddin Wahid dari Bedulum Risi. Kita masih terjajah dengan pajak. Memang pajak itu tidak boleh tidak ya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di negara kita ini harus tetap dipungut, tapi harus dengan sistem keadilan. Jangan sampai dipaksakan yang akhirnya memberatkan, lebih dekat dengan penindasan yang tidak ada perbedaan antara tidak mencapai kemerdekaan. Bangsa yang besar dimulai dari perhatian penyelenggara sebuah negara dalam memakmurkan, memajukan, melindungi, mengayomi rakyatnya. Jangan sampai makan dulu, makmur dulu, kaya dulu sebelum rakyatnya. Itu
pejabat negara yang kesatria. Tetapi kita masih jauh panggang dari apinya. Nggih, Pak Muhyiddin Wahid, kita masih terjajah dengan pajak kiai ini. Maksudnya mungkin pajak bumi dan bangunan. Pajak, ada 22 jenis pajak itu. Kalau di negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab itu tidak begitu banyak pajak-pajakan. Sehingga rakyatnya benar-benar mudah untuk sejahtera, menikmati kemerdekaannya, padahal sumber daya alamnya tidak seberapa. Pak Suwantoko Jombang, Assalamualaikum dari Nyemai, monggo Pak Suwantoko Jombang, Pak Muhyiddin Wahid. Beberapa kali saya ke yayasan panjenengan Kiai, tapi belum bisa berjumpa. Kadang-kadang saya di yayasan, kadang di perumahan, kadang di rumah-rumah sendiri, kadang-kadang bepergian, kadang di tempat pekerjaan. Pak Muhyiddin Wahid, terima kasih. Tetap sudah terlaksana langkah kaki panjenengan dari rumah menuju ke yayasan kami, tetap dicatat menjadi ibadah silaturahmi. Terima kasih. Jazakallah khair. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum Kiai Nur Ihya Hadin Koron. Derek Pangusan, monggo Pak Bambang Nuryanto. Sama-sama. Kita ini ngaji bersama. Tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada itu saling berbagi informasi bersama. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang masih belum mengikuti sejak lama, yang menilai ini seperti otoriter ya di dalam sistem pendidikan kita. Itu tidak, kita ini sama-sama. Sama seperti di kampus perguruan tinggi kita itu, dosen boleh dikritik oleh mahasiswa. Sama-sama, Musa bangkit, Pak Joko Nur, dereng kasih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang Selatan, siap, Banten, Tangerang Selatan, dekat dengan guru saya, Pak Joko Sahmat, namanya sama, Pak Joko Nur, Pak Joko Sahmat. Pak Musa bangkit, layak nopo Kiai, wong pejabatnya atau Kiai ini kata sing dados kipin, sulit bangkit, Pak Nusa bangkit. Walaupun jenengan memiliki nama Nusa Bangkit, Nusa Bangsa segera bangkit dari keterpurukannya, tetapi kebangkitan hanya dimiliki oleh sebagian dari warga negeri kita ini saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tidak ada sistem keadilan, pemerataan. Dalam arti ya tidak merata semua sama. Keadilan itu tidak harus rata, tetapi sesuai dengan kapasitas kemampuan rakyat kita masing-masing. Tapi ada kebijakan yang secara umum dan ada kebijakan yang secara khusus. Tolong. Pak Nusa bangkit. Ada berita terbaru kan, waktu pidato presiden kita kemarin itu ada kenaikan gaji anggota DPR kita kan 100 juta per bulan ya. Padahal masyarakat kita masih butuh pembukaan lowongan pekerjaan ya. Nah, ini kan ya kadang-kadang tidak memenuhi rasa keadilan. Ini membebani ya, menjadi beban negara. Beban negara justru semakin berat karena pejabat-pejabat tingginya. Ya memang negara ini banyak diatur oleh oligarki sekaligus sistem premani. Siapa yang bisa menguasai partai-partai, ya dialah yang bisa menguasai negeri ini, entah itu salah entah benar. Itu sistem demokrasi kita yang masih belum sampai sepenuhnya pada strata demokrasi Pancasila, masih proses ya. Pak Densing Edmund, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Pak Densing Edmund dadah Pak Habib nih. Pak Habib Densing Edmund itu kalau mengikuti acara live streamingnya Gus Haji Jazuli mesti ikut aktif beliau. Pak Masraf, arti kemerdekaan yang sesungguhnya yaitu bagaimana ya ini? Kemerdekaan atau istiqlal, lepas dari penjajahan belenggu. Terkadang penjajahan itu, imperialisme atau kolonialisme itu tidak hanya berasal dari eksternal kita saja, terkadang juga dari internal kita sendiri. Lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, kita malah diterima oleh penjajah yang bagai serigala berburu domba. Jadi sistemnya itu siapa yang paling mampu memiliki kekuatan
finansial, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dia akan menjajah orang yang di bawah levelnya. Sama seperti misalkan kiai menjajah santri, kiai menjajah jamaahnya. Itu bisa juga pejabat menjajah rakyatnya. Parlemen, anggota parlemen menjajah pemilihnya. Bupati menjajah pendukungnya, sama-sama. Jadi penjajahan itu bermacam-macam sebenarnya. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan itu. Alasannya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Sama seperti ketika kita memiliki 3 orang anak yang berbeda usianya, sekolah atau kelasnya, maka ketika kita mengasih uang saku pun ya tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Kalau sama itu berarti tidak bijaksana. Adil itu ya bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu Pak Masrab. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu ya itu. Bukan sebebas-bebasnya, semau-maunya, ya tidak. Sebenarnya kalau kita bisa mensyukuri arti dari 80 tahun kita merdeka, ya bisa-bisa saja. Kalau dibanding-bandingkan ya dengan dulu sebelum merdeka, ya enakan sekarang. Cuma terkadang enaknya sekarang ini pun ya tidak sama antara orang per orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana menderitanya orang yang tidak memiliki pekerjaan, sulit mencari sumber kehidupan, biaya yang tambah mahal, perputaran ekonomi yang lambat, ya, pelan. Nah ini kadang-kadang kita merasa ya, daya beli masyarakat kita juga turun, tidak seperti dulunya ya, sebelum ada corona. Lah inilah arti kemerdekaan itu benar-benar diuji kepekaan para penyelenggara negara. Harusnya ya selevel ya sumber daya alam yang ada. Ini contoh kecil saja di Tumpang Pitu, Banyuwangi sana itu untuk menghidupi rakyat Banyuwangi itu makmur sejahtera semua. Tapi kenapa justru malah dilempar ke orang asing? Alasannya tidak resiko ya, biaya operasional dan lainnya. Ini kan sebenarnya tidak bagus lah. Kita harus sesuai dengan cita-cita Bung Karno dulu tuh, berdikari ya, menasionalisasikan aset-aset kita, kekayaan kita yang ada di negara kita ya untuk kita, itu bukan untuk orang luar sana. Selama ini kita ini di protes oleh orang-orang yang masih mukibin ya. Kenapa yang diserang itu orang-orang keturunan Arab, orang Habib-Habib itu, justru yang koruptor-koruptor Cina itu dibiarkan tidak disemprot ya oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Oh enggak begitu, semuanya sama. Ya kalau misalkan keturunan Tionghoa yang korupsi ya kita salahkan semua. Tidak hanya keturunan Tionghoa korupsi itu extraordinary crime yang bisa menjangkit ya pada siapa saja, tidak harus etnis Arab atau etnis Tionghoa, suku mana saja, bisa juga ya dilakukan oleh siapa saja. Itu kejahatan yang luar biasa dan kita tidak mendukung itu gitu loh, tidak mendukung itu, karena nanti ya sistem reformasi kita ini, baik reformasi dalam lingkup spiritual ya, keagamaan, lalu ke ranah intelektual ya, lalu menuju ke makmuran finansial ya, kita tetap sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila itu bukan demokrasi yang siapa yang kuat, sistem preman ya, menang partai, menguasai Senayan ya, lalu mengendalikan seluruh komponen bangsa ini. Nah, inilah yang kami sesalkan ya. Pak Ahmad Gufroni, bismillah niat ngaji nggih, siap Pak Ahmad Gufroni. Pak Wijaya Kusuma, saudara PNI Indonesia ikut nyimak monggo. Pak Rendi Hendri niat nggih monggo. Pak E812+. Demokrasi Pancasila apakah gagal di era reformasi? Bisa. Karena 80 tahun merdeka kita masih serasa belum merdeka. Ujian terbesar ini tinggal 20 tahun lagi menuju ke mi'ah sanah, 100 tahun. Ukuran
kegagalan atau kemajuan sebuah bangsa. Di era Turki Utsmani ya 1924 tumbang ya. Seharusnya Turki Utsmani tahun 2024 bangkit ya. Tapi benar, negara Turki dengan pimpinan Tayyip Erdogan mampu bangkit melaju pesat dalam hal persenjataan, dalam hal perekonomian, dapat mengatasi pemberontakan dengan elegan ya, mengayomi seluruh tumpah darah ya bangsa dan negara yang majemuk. Walaupun negara Islam tetapi coraknya tidak terlalu agamis seperti Saudi Arabia. Bahkan justru Saudi Arabia itu meniru cara hidup berbangsa, bernegara dan beragamanya negara Turki sana. Bahkan negara Suriah juga dulu sebelum perang saudara. Kita lihat cobalah di Irak juga, di daerah Kurdistan itu ya. Corak hidup di sana itu tidak terlalu seperti yang dibayangkan oleh umat Islam Indonesia. Terkadang umat Islam Indonesia ini lebih Arab daripada orang Arab sendiri. Lebih Arab daripada orang Arab sendiri, terlalu fanatik. Hanya satu jalur mazhab saja. Tidak ada kemungkinan ya perbandingan ya dalam memilih mazhab mana yang lebih tepat yang diterapkan terhadap dirinya, keluarganya atau bangsa dan negaranya. Jadi tidak monoton itu. Membiarkan umat itu untuk mandiri, merdeka, berdikari. Yang penting ada dasarnya dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, perbuatannya itu. Nggih, Pak E812 plus nggih demokrasi. Pak Sumar Blora. Nderek ngasih monggo Blora nggih. Ada berita terbaru, ada sumur minyak di Blora meledak yang meninggal dunia 3 nggih, Pak Sumar Blora nggih. Pak Ahmad Fahriza, setuju ya? Enggak Pak Kiai, kalau DPR digaji 200.000 harian lepas. Oh ya sangat setuju. Kalau menurut saya malah justru DPR itu nggak perlu digaji. Anggota parlemen DPR RI pusat ya, itu tidak perlu digaji dan tidak perlu dikasih tunjangan. Kok aneh ya? DPR itu harus diambil dari orang-orang yang ikhlas, mukhlis, dari tokoh masyarakat, ya ahli di bidangnya masing-masing, di komisinya masing-masing, orang yang ikhlas benar-benar memikirkan negara, nasib bangsa dan negara. Jadi kalau yang melarat ya biar melarat, biar jalan kaki, naik bis kota ya, naik Gojek, Grab ya nggak apa-apa itu. Tapi sekarang kan nggak di Indonesia. Kalau satu hari 3 juta ya, satu bulan dibulatkan 100 juta loh. Lah kayak enak men. Rakyatnya ditekeki pajeki yang masih muda 1000%. Seperti yang terjadi ya. Lah modalannya sistem. Modal jadi anggota DPRD, DPR pusat itu juga besar. Inilah sistem. Harus iuran ke partai untuk membesarkan nama partai. Ibarat motor itu ada mesin penggeraknya itu ya uang itu, ada mahar. Jadi bupati kalau nggak mendekati partai ya nggak jadi bupati. Jadi presiden juga begitu, jadi gubernur juga begitu, biayanya mahal. Sistem yang harus dihilangkan. Lah, untuk merubah ini memang berat, perlu orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, benar-benar mencurahkan tenaga, harta, ya, pikirannya untuk bangsa dan negara. Memang sulit, memang sulit. Sama seperti ya, dosen ngajar nggak digaji deh ya, masuk gelem kan gitu. Karena sekarang itu semua serba uang, walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tetapi ya jangan berlebihan, maksudnya itu begitu itu loh. Itu. Apalagi tidak kerja, hanya ongkang-ongkang, ngantuk-ngantuk saja waktu sidang, sama seperti lagunya Iwan Fals itu ya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Itu jadi kalau sidang jangan lupa dan lain sebagainya itu terusnya itu nggih ila akhiri nggih tidak digaji 200.000 harian lepas, enggak usah digaji, hanya dikasih transportasi saja.
Itu kalau menurut saya. Kalau saya jadi presiden begitu. Nek gak gelem ya wes, akan saya carikan misalkan di satu provinsi, di satu kota, di satu daerah ada tokoh yang kaya. Misalkan gitu, orang yang nggak mau untung ya. Semisal Romo Yai Joko Sahmat itu nggak mau gaji, tapi beliau diangkat menjadi anggota DPR ya, untuk benar-benar mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memajukan bangsa dan negara, memperhatikan masyarakat Indonesia. Ini contoh ya. Nah, cari orang-orang yang seperti ini, tidak hidup di negara tapi menghidupkan negara ini. Nanti kalau negara sudah makmur bersama, maka boleh gitu loh. Gaji 1 bulan 200 juta orang masalah. Kalau sudah benar-benar tugasnya ya tidak selesai 100% tapi 75% lah. Sebagai wakil rakyat itu mikirkan rakyatnya. Itu begitu nggih. Sementara Pak Ahmad Fahriza. Pak Maman 27. Assalamualaikum nggih, salam kenal dari Indramayu nggih. Pak Maman 27 Fahriza nggih, monggo sama-sama. Pak E82 plus demokrasi gagal nggih. Aspirasi pensil official. Assalamualaikum. Tumut ngaos Mbah Yenur nggih, monggo. Tumut itu ikut nggih. Ikut katut nggih. Dengsing Enmun sepakat ya. Pak Musa bangkit ngapunten Yenur ya. Makom Sunan Bonang segera dikondisikan bersama nggih. Siap. Sudah ada gerakan kekuatan bukan hanya jagakno kita saja. Yuk panjenengan semua. Di platform media sosial kita ada Facebook ya, ada TikTok, ada Instagram, ada apa lagi? Ya selain YouTube juga. Ayo, ketika ada video yang membackup Ba'alawi atau Mukibinnya atau yang mau merusak sejarah bangsa kita, yo kita serang bersama. Kita serang bersama. Mereka punya ahli IT, kenapa kita tidak itu loh? Kita secara manual ya punya kan senjata di tangan kita. Jadi hasil keberhasilan dari perjuangan kemerdekaan bangsa 80 tahun kita ya, terhitung tahun 45 sampai sekarang ini ya, tergantung panjenengan semua. Kalau perjuangan dulu mengangkat senjata, bedil ya, sekarang mengangkat HP kita. Jadi perjuangan modern saat ini nggih. Panusa bangkit begitu nggih. Pak Jeti Septi. Assalamualaikum. Jadi nggih Panusa bangkit, jadi maka Mbak Sunan Bonang harus ketika ada yang mendukung untuk segera dieksekusi ya, jenengan harus bangkit. Saya juga ikut bangkit dengan cara masing-masing, tapi nanti titik temunya sama. Kemarin kan Gus Muafik kan ya sudah survei kan. Saya pertama kali yang survei ke sana malah langsung. Jadi mau ngeles seperti apa tetap tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa karena pada generasi ketiga Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini lali akan leluhurnya. Leluhurnya datang dulu dari Hadramaut ke sini mulai abad 18 itu pertama ya, gelombang pertama. Aslinya 19 itu secara besar-besarannya sampai abad 20 awal sebelum kita merdeka. Sudah kami sampaikan di postingan yang sore tadi ya. Ba'alawi datang ke Indonesia, ke Nusantara ini untuk mencari harta dan kehidupan yang lebih layak daripada di sana. Lebih dari separuhnya itu ya ada di sini, tidak membawa wanitanya. Tapi setelah lama sukses lah, polosnya umat Islam Indonesia ini lugu-lugu, lucu-lucu, mudah dibodohi. Dengan berjubah, ngaku cucu Nabi, sudah tidak merdeka lagi, ya, sudah takluk tunduk tanpa mampu bisa membuat perisai atau benteng diri, ya. Jadi nggak merdeka lagi. Jadi Mukidin itu tidak merdeka dalam berpikir dan bertindaknya, tidak merdeka. Jadi katakan merdeka bagaimana? Kalau kamu jadi orang kaya, dekat dengan Habib kamu akan dindawiri, dipeloroti. Kalau kamu pintar dekat dengan Habib, tambah bodoh. Contoh, Kang Mas, adik Ustadz Abdul Somad itu kan ya kelihatannya kan ya dai yang sudah lama terkenal di seantero Indonesia ya.
Tapi ketika mengatakan selamat atas terbentuknya Jatma Aswaja Maulana Habib Lutfi bin, ya gara-gara sudah di beat, dicekel cek, dipegang ini, langsung sekelas Dek Ustadz Abdul Somad saja bisa kalah kok. Terlena, nggak waspada kok. Ini yang sekelas Dek Ustadz Abdul Somad lah, sekelas Ustadz Adi Hidayat seperti apa? Macam-macam. Katanya menemukan kitab manuskrip yang usianya 200 nulis apa? Habib padha. Saya sampai sekarang itu masih ditantang ya. Katanya saya ini kemeruh ya. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor Bahru Malaysia memiliki manuskrip Tobaqatul Khawas Gadabrus. Demi Allah, tidak akan pernah ada kecuali manuskrip aslinya ditulis ulang oleh tangannya dia, lalu dikatakan ini manuskrip asli Tobaqatul Khawas, tapi yang nulis dia, ditambah-tambahi sendiri, dimanipulasi sendiri, ya. Ya sehingga penting, yang nggak sesuai dengan keinginan ya, bahkan kepentingan Habib Alawi, coret saja. Nah, itu, jadi kita harus hati-hati. Nah, sekelas Ustadz Adi Hidayat itu juga tidak memiliki kewaspadaan, padahal pinter ya, pinter tapi keblinger ya. Nggak ada jaminan orang cerdas itu. Hidayah itu memang biasa menyertai orang-orang yang cerdas, tetapi mayyahdillah fala mudhillalah. Oleh sebab itu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah itu tidak mutlak, tergantung. Senogogronnya itu ya cerdas, ya alim, alamah. Sama Van der Plas ya, gubernur Jawa Timur era Belanda ya. Itu juga pintar silaturahmi ke kiai-kiai kita, sama saja. Pak Jepti, Assalamualaikum. Banyak Pak Yai, mungkin masih tahap pembersihan, masih proses, bisa tarik ulur seperti ajaran Mbak Alawi. Pak Jepti, Pak Bambang Nuryanto, kapan Indonesia akan terlepas dari koruptor Kiai? Padahal gaji DPR semakin melejit. Sebenarnya gaji DPR dinaikkan itu kan supaya tidak korupsi, tidak cari proyek-proyek yang lain. Tetapi nggak ada jaminan. Hakim digaji tinggi, jaksa digaji tinggi, ada jaminan untuk korupsi. Korupsi itu tergantung hukumnya. Hukum di negara kita ini harus tegas, rampas semua aset-aset koruptor itu. Hukuman mati di Amerika juga sudah diterapkan di negara bagian ya. Di Jepang, di China, di Jerman, di negara-negara maju itu diterapkan. Yang lebih kejam itu malah justru China. Tidak hanya ditembak mati saja, disetrum listrik juga. Nah, Indonesia ini berbeda. Inilah kelemahan kita itu di situ. 1.000 triliun korupsi, marah lari ke Singapura, aman di sana, dapat perlindungan bilateral. Lah ini kan ya nggak adil gitu loh. Di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain ketika rakyat mencuri singkong gara-gara nggak mampu untuk bertahan hidup, malah dihukum temenanan. Gara-gara ingin uji coba hukuman ya, pasal diterapkan, katanya nggak ada bedanya antara masyarakat kecil dan wong gede ya. Ini nggak sesuai dengan keadaan. Nggak sesuai dengan, inilah yang membuat kenapa Indonesia ini dicabut berkahnya oleh Allah Ta'ala. Sumber daya alamnya melimpah, tapi yang dicabut adalah berkah dari sekitar kita. Kenapa? Tidak hanya masalah kita jauh dari ulama, ya kita malah justru dekat dengan ulama. Lah ini kan ya sulit lah kita, kapan kita bisa menikmati sumber daya alam yang ada, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Ayo dibagi bersama dengan sistem keadilan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Nggih, Pak Jepti, Septi, Pak Bambang Nuryanto, Pak Arjuna Argantara Yuda. Marai emosi toh Pak Yai, ngomongin pejabat kita yang bobrok. Nggih, saya nanya kan ya pejabat juga, tapi ketika ada hal-hal yang kurang tepat ya kita harus membenahinya. Okay. Jangan ngomong saja, kalau ngomong banyak tunggalnya, kayak tunggali gitu loh. Harus mempraktekannya juga. Saya bekerja itu mulai ya 99 ya 28 tahun. Saya nggak pernah mencuri semen 50.000 satu sak, harganya itu nggak mau. Mencuri besi atau nggak pernah saya. Karena apa? Di kantor saya itu sekali berbohong, berdusta, pecat tanpa peringatan.
Kalau bolos gara-gara jam kerja, nggak ada surat izin sakit misalkan atau cuti ya, itu ada SP-nya 1, 2, 3. Tapi kalau mencuri ya atau ya ngerayangi mahasiswi, oh tidak ada SP, langsung ada surat tanda tangani. Bukan dipecat, mengundurkan diri. Kalau nggak mau ya dipaksa untuk mau, sampai sebegitunya. Jadi kalau di kantor saya itu begitu, mencuri uang 50.000 ya, pecat langsung. Kalau nggak percaya silakan berkunjung ke kantor saya. Harus jujur. Kalau toh misalkan dapat tunjangan tukin, misalkan dapat tunjangan apa ya, ya itu sesuai dengan golongan ya dan kinerja sekaligus masa kerjanya itu. Nggih. Nah ini nggih Pak Arjuna Argantara Yuda, mari ngosi wong Batu, kota Batu nyimak nggih. Kota Batu. Batu itu sebenarnya sudah maju pesat ya. Asli daerahnya itu hulunya Sungai Berantas itu kan dari Batu. Dari Desa Sumber Berantas di daerah Batu sana, lalu mengalir sampai jauh menjadi Kali Berantas. Kali Berantas, kali kedua setelah Bengawan Solo, Kali Berantas. Jadi berasal dari desa Sumber Berantas yang ada di daerah Kota Madia, Mbah Narwastu. Mbah Narwastu menjadi Mbah Tu, Mbah Tu M-nya dibuang menjadi Batu, jadi Batu. Jadi wali kota dulu ikut Malang, sekarang sudah sendiri. Jadi menjadi administrasi sendiri. Nih. Kota besar, Kota Madia. Nih. Tapi ya banyak korupsinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Warsita Wijaya. Pak kopi inilah ada kopi. Sugeng dulu Pak ya, monggo. Biasanya bulan September ada yang teriak-teriak PKI. PKI kok sekarang masih sepi nggih. Karena sudah kalah. Oh PKI itu di matanya dan di wajahnya sendiri menuduh kiai-kiai kita itu bagaimana. Karena nggak paham sejarah. Nah ini kan ada usulan dari kiai-kiai seluruh Indonesia yang meminta saya untuk menyetop ya, pembelaan di Ajir Ubaidillah terhadap Rasulullah yang berasal dari Yaman itu. Bi Rasulillahi wal Badawi dan lain sebagainya. Di antaranya adalah sholawat Yamaniyah. Sholawat Yamaniyah itu ada di Simtud-Duror. Ada yang mengatakan ini karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, pengarang Maulid Simtud-Duror. Ini. Jadi halaman benar. Jadi sholawat Yamaniyah itu ada di Maulid Simtud-Duror, karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah ini halaman 86, Maulid Simtud-Duror fi akhbari maulidi khairil bashar wa ma lahu min akhlaqih wa ausofin wasiyar. Ini halaman 86. Kanjeng Nabi itu diklaim berasal dari Yaman. Di Ajir Ubaidillah kalau mau menampilkan hadis riwayat At-Tabrani, baca dulu tarikh Madinah Son'a ini. Ini tarikh kota San'a, Yaman Utara. Sana atau Son'a. Setiap daerah, setiap negara itu ingin menyanjung memuji negerinya sendiri, sama seperti Indonesia, berdasarkan ya hubul waton minal imani, seperti moto kita di sini. Tapi sebenarnya bukan hubul waton minal iman, itu hubul waton minas syukri wasyukuru minal imani. Lalu ada hadis-hadis politik. Kalau kembali ke dalam kitab Tarikh Madinatis Son'a, justru Madinah sama Mekah itu termasuk Tihamah. Lah Tihamah itu termasuk Yaman. Coba ngomong kayak gitu sama pemerintah Saudi Arabia. Coba sekarang. Dulu ya Singapura itu Indonesia, Nusantara lah ya, Jawa, Malaya, Malaysia, ya bahkan sampai Brunei Darussalam itu milik Majapahit, sampai Sulu Filipina itu juga harusnya ikut Nusantara.
bahkan sampai Patani, sampai Thailand sana, sampai Kamboja itu seharusnya ikut Majapahit. Coba sekarang ngaku kayak gitu. Oleh sebab itu setiap daerah, apalagi Yaman ya, Yaman itu sejak sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah ingin menguasai jalur perdagangan, ya, mulai dari ya San'a ya sampai ke Tihamah itu pinggir pantai menuju ke arah Mesopotamia, menuju ke arah Mediterania, sampai ke Eropa, sampai ke Mesir, ya, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Gaza, Yordania sana. Itu jalur perdagangan yang akan dikuasai oleh Abraha. Nanti Abraha itu ya Al-Habsyi, ya orang Yaman sama. San'a membuat tandingan gereja untuk mengalihkan kiblatnya umat agama tauhid di sana. Raja Abraha. Setelah Abraha ada lagi namanya Aswad Al-Unsi. Itu seorang dukun yang ngaku menjadi nabi, nandingi kanjeng nabi kita. Kalau di Yamamah ada Musailimah Al-Kadzab, sama Musailimah Al-Kadzab dengan Aswad Al-Unsi itu Al-Kadzab sama saja. Tapi kalau Al-Aswad, nah Aswad Al-Unsi ya ini orang Yaman asli. Ya seorang dukun. Dan terulang terus sampai sekarang ya, sampai sekarang. Oleh sebab itu negara-negara yang ada di Jazirah Arab dulu itu perang terus antara sama suku. Lah, coba saya mentahkan sekarang, kalau kita belajar ya, kita seorang ulama. Ulama itu harus memiliki Alkitab nih loh. Bible ini harus punya, ulama itu harus punya. Walaupun tidak dijalankan ajarannya, tetapi ada sejarah yang perlu dipertimbangkan, disesuaikan dengan sejarah-sejarah kita. Selama ini yang dijadikan dasar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Yaman itu kan gara-gara istrinya Nabi Ismail dari wanita Bani Jurhum itu, Jurhum bin Qahton ya. Lalu mengatakan bahwa karena keturunan Ismail itu musta'ribah, kalau Arab asli itu ya Al-Qahtani itu. Yang akhirnya berdasarkan itu istrinya Ismail bin Ibrahim itu memiliki anak 12 yang akhirnya menjadi raja pemimpin. Salah itu. Salah. Istrinya Nabi Ismail yang berasal dari Bani Jurhum itu dicerai gara-gara kurang terima wani karo suaminya. Nabi Ismail diwaneni lah ya. Bahasanya itu gantilah ya. Palang pintu atau inilah berdasar pintumu itu kan bahasa kiasan. Oleh Nabi Ibrahim perintah ke Ismail, gak taat lah, kurang terima, gak sabaran ya. Akhirnya dicarikanlah ganti istri Nabi Ismail dari wanita Mesir. Jadi istrinya Nabi Ismail itu bukan dari suku Jurhum, itu yang pertama dicerai, nggak punya anak. Tapi sejarah berkata lain. Orang-orang Yaman itu membuat sejarah sendiri. Bahkan ada kitabnya juga. Kalau nggak percaya coba, coba di kitab Kejadian ini loh. Bible, ini kan nggak masalah akidah, ini masalah sejarah ya. Coba dibuka kitab Kejadian. Nah ini Kejadian 21 ya, ini halaman 28 kalau halamannya okay. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Di ayat 21-nya, maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Padang gurun Paran itu Hijaz sekarang. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir, bukan dari suku Jurhum yang ikut mendiami di sekitar Baitullah, sekitar sumur Zamzam itu. Tidak, itu dicerai nggak punya anak. Nah, kitab Kejadian 21 ini ya, dibandingkan lagi sama halaman kitab Kejadian 24. Kitab Kejadian 24 ya, ayat 12 sampai ayat 25 saja. 25 ayat 12 sampai 8. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar. Hagar itu Hajar, perempuan Mesir.
hamba Sarah atau itu. Inilah anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, yaitu Nebayot, anak sulung Ismail, Nebayot namanya. Selanjutnya Kedar lah. Kedar inilah yang menurunkan Kusai sampai ke Quraisy. Kanjeng Nabi itu suku Quraisy. Suku Quraisy itu berasal dari Nabi Ismail, ya, yang memiliki anak bernama Qaidar atau Kedar atau Aqdar. Menurunkan sampai Abdul Muthalib, sampai Abdullah, sampai Rasulullah. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yaman. Jadi harus punya, jadi Aqdar, Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Haddad. Ada Haddad juga malah. Haddad ini nanya Ismail, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja. Ya karena memang istrinya Nabi Ismail yang berasal dari Mesir itu ya termasuk orang ningrat. Siti Hajar itu ya berasal dari Mesir juga. Yang dari suku Jurum itu dicerai. Jadi ada dua di sini yang menyebutkan bahwa istrinya Nabi Ismail itu dari Mesir, bukan dari suku Jurhum. Nah, suku Jurhum berasal dari Yaman, Bani Kohton, Jurhum bin Kohton, Kahtan. Jadi tolong ya, ulama-ulama kita itu harus luas literasi referensinya, khususnya di Ajar Ubaidillah. Nek ngomong aja kayak muruh, kayak madu manis seperti itu, tapi kumoh, nggak ada gunanya. Kalau mencari hadisnya ana rajulun yamaniyun, nah itu nanti hubungkan dengan hadis walaupun sikot perawinya, tapi apakah sahih atau hasan derajatnya. Ada hadis macam-macam. Kalau buat hadis sendiri saya bisa. Kanjeng Nabi itu keturunan Jawa, Nusantara. Nabi Ibrahim itu orang asli Nusantara. Saya bisa mengatakan seperti itu karena saya bisa membuat sejarah sendiri. Nabi Nuh itu aslinya Nusantara. Nabi Adam itu leluhurnya juga dari Nusantara karena induk dari peradaban dunia itu berasal dari Nusantara. Ya saya bisa buat sendiri. Menurut sejarawan, mufasir, muhadis bahwa Sabak itu berada di daerah Yaman, sebelahnya San'a, ya, di bendungan Ma'arib, ya, di sebelah utaranya Hadramaut sana. Itulah menurut mereka. Lah kalau menurut kita Sabak itu justru ada di Nusantara. Nusantara itu negeri Sabak. Ya, saya bisa membuat seperti itu. Semua akan mengunggulkan negerinya masing-masing. Jadi orang-orang Yaman itu mengarang kitab Tarikh Madinah Hadramaut. Tarikh Hadramaut itu ada 5 macam. Tarikh Madinatus Sun'a, ada Al-Iqlil Al-Hamdani dan lain sebagainya. Jadi nanti ujung-ujungnya coba baca sejarah sebelum adanya turunnya Al-Quran, hadis, ada kitab-kitab ijma, qiyas, dan sejarah-sejarah kita. Kalau nggak percaya tanya ke Prof. Manahim Ali. Kalau tidak percaya lagi tanya langsung ke Vatikan sana. Istrinya Ismail itu dari mana? Nggak ada perbedaan pendapat masalah ini karena ini sejarah, ya sejarah. Dan saya juga memiliki catatan yang berasal dari sejarawan Muslim juga bahwa benar memang tidak ada hubungannya dengan wanita Jurhum, istrinya Nabi Ismail itu dicerai, diperintahkan cerai oleh abahnya Nabi Ismail. Lalu dicarikan oleh Siti Hajar. Siti Hajar kan juga berasal dari Mesir, dicarikan wanita dari Mesir sana. Lalu memberikan anak bagi Ismail 12 raja, pemimpin. Jadi Nabi Ismail itu ya bahasanya itu bahasa Ibrani. Belajar bahasa Arab itu dari orang-orang Bani Jurhum. Tapi akhirnya keturunan Ismail menjadi Arab Musta'ribah namanya. Jadi Arab yang asli memang berasal dari Yaman aslinya. Nah kalau kembali kepada sejarah peta lama, ya memang Tihamah itu ya Mekah, Madinah itu ikut Tihamah, dan Tihamah itu ikut Yaman itu dulu. Lah kalau sekarang ngomong kayak gitu coba pakai hadis ini, kamu akan dikaploki sama pemerintah Arab Saudi. Sama dengan sekarang ini coba kita berada di sidang ASEAN, ya Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara. Harus kembali, Borneo itu penuh milik Nusantara. Dulu Brunei Darussalam itu ditaklukkan oleh Majapahit. Bahkan Kesultanan Sulu, ya
Filipina, Mindanao itu ikut Indonesia. Coba sekarang, ayo ngomong kayak gitu. Ya, ya akan terjadi perang saudara. Lah, dulu memang begitu. Jadi dulu sampai sekarang, Yaman dulu dengan Yaman sekarang juga beda. Jadi Hadramaut itu bukan Yaman dulu, Yaman itu Yaman Utara kalau sekarang, mulai dari Yaman sebelah barat, ya. Aden itu, bahkan kalau kita berbicara Aden itu termasuk adalah 3 di antara kota yang terlaknat. Dan kota yang paling barokat jannat itu malah justru ya Son'a itu di antaranya. Ada di sini. Di tarikh Madinati Son'a. Semua akan memuji daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu kalau di Indonesia ada orang nyanyi ya tarim itu langsung turunkan saja, larang. Kamu lebih cinta Indonesia atau lebih cinta tarim? Itu aja. Lagu ya Son'a, ya Son'a. Perang saudara Yaman itu. Perang saudara. Okay. Jadi inilah pentingnya kita untuk menambah literasi. Kadang-kadang ya males ya mencari referensi. Pak Warsila Wijaya dalu nggih Pak Panjenengan. Pas sepatu. Ayo Kiai. Beri nasihat yang baik. Semua butuh bahagia tapi juga butuh biaya. Yang penting Indonesia utuh, tidak ada provokatif. Kaya miskin pasti ada, itu hukum alam. Memang ya itu tadi, adil dan bijaksana nggih Pak Sepatu. Semua tergantung amal perbuatannya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a itu tidak hanya di akhirat saja tetapi juga di dunia. Tergantung amal soleh. Amal soleh itu kerja kerasnya. Amal soleh itu tidak harus secara spiritual saja, tetapi juga secara finansial. Kita harus bekerja keras. Oleh sebab itu kenapa kok saya seringkali meluruskan pemahamannya mukibin yang masih cinta dengan gabaibnya. Karena apa? Mereka tidak cinta dunia, tapi malah menipu orang yang memiliki harta. Males bekerja. Angan-angannya itu dunia itu terakhir. Ini zaman akhir. Zaman akhir, akhirnya orang tidak semangat bekerja, tapi dia butuh biaya, akhirnya menipu lainnya, dawiri lainnya, atas dasar agama. Kalau sukarela nggak apa-apa, profesional kerja nggak masalah, gitu loh. Oke, jadi masalah nasihat yang baik itu yaitu tadi, jangan sampai iri. Nanti misalkan sing kaya malah ya orang kaya itu ya soro dulunya sama. Orang China itu sebenarnya ya soro dulunya. Ada yang buka bengkel sepeda motor itu sampai malam kok, bengkel 24 jam, itu orang-orang keturunan Cina. Nah, keturunan Arab kan ya nggak berani ya. Itu ada yang pabrik kerean timba itu ya ada, tusuk gigi itu telateni. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita yang ada di Sumatera, yang ada di Baruna atau Kalimantan sana tuh iri dengan pendatang. Ya, misalkan transmigran ini mendapat jatah 2 hektar plus rumah, itu ya menanam di sana, nggak bisa untuk kaya, nggak bisa. Karena memang dapat tugas dari negara untuk memakmurkan tanah, menggarap tanah yang ada di sana. Jadi ada regenerasi rantai makanan ya, nandur itu nanti dijual, semuanya kan jadi uang. Jadi semua tergantung, tidak bisa semua kaya, tapi paling enggak ada kebijakan Pak Sepatu, kebijakan secara umum itu loh, golek pekerjaan gak angel itu loh. Jadi kayak dulu ya, itu kan gampang ya, golek penggawaian itu gampang itu. Kalau sekarang itu kan ya karena persaingan ya, lulusan perguruan tinggi bersaing dengan lulusan SD, bisa sukses yang lulusan SMP daripada yang lulusan S2, tergantung skillnya masing-masing. Oleh sebab itu kadang-kadang ijazah itu penting ya juga nggak penting. Jadi kalau masalah ijazah itu ya silahkan, itu urusan, tapi kalau menurut saya nggak produktif itu ngurusi masalah ijazahnya Pak Jokowi. Sudah kadung jadi presiden 2 kali kok diurusi ya, sudah kadung terjadi ya, kedepannya itu berhati-hati loh. Berhati-hati antara skill dan ijazah ya harus turut serta ya, tidak dipisahkan antar keduanya. Kalau toh misalkan pilih salah satu ya skill itu, lo ijazahnya punya tapi skillnya nggak mumpuni ya sama saja. Sama saja. Jadi antara skill itu kemauan ya, keinginan
Nggih. Pak Arjuna, Argantara, Yuda, Kabib semua koruptor 11-12 kau nggih. Nggih, ada yang koruptor, ada yang tidak. Nggih, tergantung posisinya nggih Pak Arjuna. Gak melok-melok negara makelar, korupsi gak kelar-kelar nggih. Nggih. Harusnya ya seperti sistem premanisme, ada geng-geng, misalkan ada ormas-ormas, itu pemerasan ya. Negara seakan-akan tunduk dengan preman. Kalau di negara Guatemala sana, Honduras ya, Salvador sana, El Salvador sana, itu semua preman-preman itu diberantas semua, tegas oleh negara melalui alat negara ya, TNI, Polri kita, hakim, jaksa kita bertindak semua. Nggih. Supaya apa? Rasa aman yang ada di masyarakat kita terjamin, rasa amannya. Nggih. Pak Agung Juang, Assalamualaikum, gimana kabarnya Gus Yakut? Saya nanti kalau ngurusi beliaunya nanti saya khawatir masuk kategori ngurusi politik ya. Nggak ada untungnya ya. Saya ya, cuma sing salah aja ditiru, itu aja. Sing salah aja ditiru. Jadi pelajaran bagi menteri agama lainnya, selanjutnya, seterusnya. Jebakan ya, jebakan. Saya itu ingat Menteri Keuangan itu Mar'i Muhammad itu Al-Katiri itu melarat itu. Kalau Mbak Sri Mulyani itu kan 92 miliar hartanya, semakin naik ya. Mbak Sri itu. Lah inilah kadang-kadang itu serasa keadilan kita inilah, kebijaksanaan dan keadilan itu. Kadang-kadang nggak seiring sejalan. Nih, yang penting nggak cuma delok ngono tok, kita harus bergerak ya kudu kerja gitu loh. Jangan gengsi. Nggih. Densing Enmon Kiai, saya bertanya, menurut Kiai tuh umat Islam apa sudah kebagian baldatun thayyibatun warabun ghafur? Sudah, tapi bersifat individu, orang per orang, jamaah per jamaah atau organisasi saja, belum bisa merata keseluruhan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam lingkup ya, mungkin desanya, dukuhnya sendiri ya, belum sampai lingkup kecamatannya. Tergantung. Jadi semua itu ada lingkup ya, wilayah masing-masing orang yang merasakan baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Kalau bagi orang yang pandai bersyukur ya, dan dulunya amal solehnya terukur, akhirnya sekarang ya bisa menikmati hidup. Pak Densing Enmun sekarang itu punya uang 5 miliar saja, itu sudah bebas finansial asalkan kita mau bersyukur, tidak menerapkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bersyukur, belikanlah rumah 1M, yang 4M buat untuk ya bersenang-senang yang positif ya, untuk modal yang menolong orang, sosial ya, untuk bahagialah ya, jaga kesehatan, pokoknya yang positif, yang halal-halal saja. Insya Allah sudah cukup buat punya uang 5 miliar itu. Tapi bagi orang yang serakah ya, sama seperti dulu tujuan dari Habaib Alawi dari Hadramaut Nusantara itu ya karena keserakahan yang akhirnya tidak berkah. Jadi kesenjangan sosial itu secara hukum alam ya, kausalitas itu tetap ada, cuma jangan berlebihan. Harus yang kaya menolong yang miskin, yang pandai menolong yang belum mengerti. Jadi sama-sama gitu loh. Nggih, Sing Enmun. Sudah Pak baldatun thayyibatun warabun ghafur, tapi dalam lingkup ya internal, belum sampai secara global Indonesia. Nggih. Enak zaman sekarang hidup. Zaman kerajaan dulu itu nggak bisa Pak Densing Enmun. Sampai kaya langsung dirampok, dipateni sama orang. Bengi dikepung sama penjahat, langsung dibantai sekeluarga. Dulu tuh begitu. Kalau sekarang kan nggak enak. Di villa aman, di hotel aman. Sepenting halal cara mendapatkannya. Tuh, nggih. Pak Bu Roski Asia Putri, Assalamualaikum ya, Indra nggak siap. Nggih, monggo. Pak Sugeng Haryanto ikut ngaji. Pemerintah terkesan setengah-setengah dalam berbagai hal, termasuk soal penjajah spiritual, nggih. Karena masih penyelenggara negara, ya sekelas Menteri Agama, sekelas Majelis Ulama kita itu kadang-kadang nggak up to date pemahamannya. Dulu ulama-ulama kita itu tidak bisa mengakses kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah,
kitab Ta'tirul Anfas, kitab Tanwirul Aghlas, Tasbitul Fuad, ya, Diwan Al-Haddad, kitab Qurratun Nadhir, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Sekarang sudah bisa. Oleh sebab itu tolong ulama-ulama yang sudah sepuh-sepuh itu belajar lagi ke kita-kita yang masih muda-muda, ke Kiai Haji Maduddin Utsman, Gus Haji Zazuli dan lain-lain, ya, ke Syarif Rahmat, ke Raden Syarif Rahmat, Rai Joko Samad, Raden Haji Umar Irama. Raden Haji Umar Irama itu sudah tua, tapi mau belajar dengan kita-kita. Enggak, ya itu harusnya ditilu oleh majelis ulama, namanya majelis ulama. Lah orang sekelas Dek Ma'ruf Khozin itu pendapatnya itu masih klasik gitu loh. Lah bagaimana agama bisa maju? Ilmu yang lama diterapkan saat ini tanpa al-muhafadzatu alal qadimis sholi wal akhdhu bil jadidil aslah, tidak akhdhu bil jadidil aslah, tidak mengadopsi hal baru yang lebih baik. Kapan kita bisa menciptakan pesawat tempur tanpa mengimpor dari Turki, Amerika, Rusia, Cina? Bagaimana kita bisa menciptakan teknologi manusia bisa terbang sendiri tanpa sayap? Bagaimana bisa? Ulamanya saja ini tidak serba bisa. Pak Sugeng Haryanto, begitu, Wong cilik ya, Pak Sujang, waalaikumsalam, ya. Penjajahan harus dihentikan apapun alasannya karena hanya mewariskan kesengsaraan baik rohani dan jasmani, tetap harus diperjuangkan. Nanti perjuangan itu tiada habisnya. Tidak boleh terus merdeka terus ongkang-ongkang kaki saja, ya tidak. Justru tantangan setelah merdeka itu akan seperti apa gitu. Pak Adi Waluya, ternyata Indonesia belum bebas dari penjajahan gaya baru, penjajahan spiritual oleh kaum Mbak Alawi yang mengaku cucu Nabi. Pak Adi Waluya, begitu. Faktanya begitu. Masih lama ya? Masih setengah jam, Pak Syafi'un Nafik. Assalamualaikum, Kiai. Malang hadir, ya, tetangga Gustom. Gustom kemarin menghubungi saya. Saya dukung. Ayo, 1 miliar, 60 miliar, terima saja, bagi-bagi ke fakir miskin dan du'afa yang ada di Tuban sana. Insya Allah Tuban nanti mendukung kita semua. Langsung kalau bisa, ya niru seperti demo di Pati sana aja. Kalau memang sulit untuk dikendalikan. Katanya Bupati Tuban sudah inspeksi, ya, sudah meneliti, berkunjung ke lokasi. Ya tolong dibuktikan. Ya, Ketua Mabarot Sunan Bonang itu masih marga segaf, ya itu diganti saja, PCNU Kabupaten Tuban itu bergerak. Bagaimana PCNU Kabupaten Tuban? Halo, saya kasih kunci rahasia. Kenapa Tuban bisa dikuasai seperti itu, ya? Pondok Pesantren Langitan Tuban itu masih kibin. Ayo bantah saya, masih kibin. Gus Ubed Habib itu masih percaya, jangan kurang percaya, masih kibin. Jadi ya dibaca Yasin Tuduror sama lagunya anak-anak itu loh. Dulu itu kan terkenal, ya, lagu bahasa Arab itu kan, itu kan dari Langitan, yang kaset-kaset dulu masih ada CD itu loh, itu berasal dari sana, Masya Allah, saya dinasihati sama guru saya. Sebentar, nanti tak bacakan. Saya kadang-kadang dimarahi, jangan nyentuh-nyentuh politik itu. Sebenarnya takut, ya, Romo Yai, saya sebenarnya takut. Ini apa daya ini yang video. Jadi Langitan ini masih, ya, Langitan didekati. Kemarin itu kan kalau ya, yang hadir siapa? Ya, Habib. Jadi pondok-pondok besar di satu kabupaten didekati, diklaim, dipepet, ditundukkan. Lalu di daerah Kutarjo sendiri kan, ya, termasuk Kauman itu kan orang-orang Arab komunitas di sana. Ya dikuasai, pokoknya politik lah, main politik di sana. Main politik kekuasaan. Jadi kita ini termasuk pasif, nggak aktif, ya, nggak waspada. Akhirnya dikuasai semua. Lama-lama nanti kalau Bupati Tuban dari Pak Alawi, terus siapa yang bisa protes? Nggak ada yang bisa protes. Jadi bahaya, sangat-sangat berbahaya.
Jadi sekelas keluarga besar Langitan, Pondok Pesantren Langitan itu masih percaya bahwa bendera merah putih itu berasal dari habaib berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memang ada hadisnya, ada bendera merah putih Kanzaini, itu ada Kanzun. Satu Kanzaini merah dan putih itu ada. Nanti bisa nanti kalau ketemu tak setelkan jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuriyah, tidak perlu nyetop-nyetop orang lain, cukup sampaikan yang sesuai keilmuan berbagai Nuriyah, tapi biarkan saja mereka berpikir dengan sedar sendiri. Nggih, waalaikumsalam, alhamdulillah. Nggih, tidak saya setop, nggih, alhamdulillah. Berarti lampu kuning, nggak lampu merah. Kalau lampu merah stop, saya nggak berani neruskan. Nggih, siap Nuriyah, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi berpikir dengan kesadarannya sendiri, nggih, siap. Nggih, karena kita ngemong, nggih. Wong angon, cah angon, penek no blimbing kuwi lunyu. Jadi ulama, umaro itu kudu iso ngomong umat dan rakyatnya. Nggak boleh ya langsung melarang stop itu. Nggak boleh ya. Dingon dhisik seperti apa gitu. Nggih, siap namanya, siap matur suwun. Terima kasih. Nggih. Pak Misno. Saya PWLS dijadikan parpol yang visi misinya hukum mampus koruptor yang korupsi 3M di ke atas. DPR mau digaji berapapun tak akan jadi sarang koruptor. Lah iki piye? Untuk menuju ke arah partai politik itu memang ya nanti diklaim ujung-ujungnya kekuasaan. Nah, itu kan nggak baik juga. Tapi kalau jadi ormas tok itu ya kurang kuat ya. Nanti insya Allah lah kita kan PWLS sudah dekat ya dengan teman-teman yang ada di bagian penanggulangan terorisme kan ya sudah, nggih, insya Allah kesana nanti, nggih, tetap kesana tapi tidak sedekat ini nanti dikira paling-paling partai kekuasaan ujung-ujungnya nanti akan dicap negatif sama masyarakat Indonesia. Ini aja sudah dituduh PKI kok. PWLS itu PKI kayak baru kok, nggih. Jadi ini saya masih ini loh yang saya dikirim dari Tuban, ceramahnya Gus Ubed itu. Bahaya ini kalau diteruskan. Ya ini jadi lulusan Langitan itu kan ya dulu Bayi Abdullah Fakih itu saya kira tidak seperti sekarang ya, saking khusnudonnya dibabat itu kan mesti iya saja lah. Jadi untuk kewaspadaannya itu nomor berapa itu. Berikutnya nanti tak. Pak Tuhim 123, betul kalau gaji DPR 100 juta tunjangan 250 juta harusnya rakyat menerima gaji tanpa kerja 35 juta sudah nggak ada orang menderita. Dikasih gaji 100 juta tetap masih kurang. Namanya orang itu sampai finishnya itu hatta zurtumul makobir, Pak Tuhim 123. Kecuali mau bersyukur itu, orang yang gemar bersedekah itu malah justru orang-orang yang hartanya pas-pasan kok. Gitu. Orang yang kaya raya itu kadang-kadang ya ada yang senang sedekah, tapi kebanyakan itu pelit kebanyakan. Karena apa? Merasa bahwa harta itu sampai dibawa ke liang lahat itu. Jadi bukan amaliyahnya, bukan sodakohnya, jejak energi sodakohnya itu yang dibawa menurut mereka ya, karena keimanan itulah. Gitu. Tapi kadang-kadang beda persepsinya. Hawane wong sugih karo hawane wong cukup itu beda. Kalau hawane wong cukup itu syukurnya dikedepankan. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban 31 kali diulang-ulangi dalam satu surat yang ada di kitab suci kita, surat Ar-Rahman. Itu kan memotivasi kita untuk menjadi insan yang pandai bersyukur. Itu tadi punya duit 5 miliar saja lah. Cukup kita sudah bahagia jalan-jalan ke luar negeri, ke dalam negeri, kemana saja bisa. Nikmati hidup ini. Mau makan ya makan, mau minum ya minum ya. Yang penting normal saja, lempeng saja. Enak hidup ini sebenarnya.
Nggak usah kerja ikut orang. Kalau bisa justru yang 200 juta untuk usaha apa, nolong orang-orang itu. Nolong orang-orang untuk kasih pekerjaan, ya. Jangan dikasih ikan, tapi kasih umpan kailnya saja. Nggih, begitu nggih. Pak Fendi Kurniawan, kita ini cuma keluar-keluar terhadap Pak Alawi tanpa ada tindakan hukum. Ini seperti peperangan kosong saja. Bukti dan saksi sudah ada, maka kapan tindakan hukum dilakukan? Ayo bangkit bangsaku. Nggih, siap Pak Fendi Kurniawan. Masukan panjenengan, nggih, siap. Dan sebenarnya sudah siap semua. Cuma ada laporan yang sudah lama masuk itu, Pak Fendi, belum diproses sampai sekarang. Laporan kawan-kawan kita dari Banyuwangi, dari PWI itu sudah banyak. Tangkap Habib Rizik itu, ya, tangkap itu Hussein Ba'akil dari Tuban itu, tangkap saja. Sudah ada laporan, ya, tidak tulisan tapi tulisan. Dua, tulisan dan lisan, gitu, Pak Fendi. Siap, Pak Fendi, siap. Karena kita masih tarik ulur, ya, tarik ulurnya itu. Nanti kalau blas itu seakan-akan nggak ada hukum lah, gitu. Kita kan negara hukum, kita menghormati sesuai dengan jalur hukum, gitu. Nggih, Pak Toko Suryo. Gus Dur sudah berkata DPR adalah taman kanak-kanak. Nggih, dulu pernah begitu Gus Dur, tapi akhirnya Gus Dur dilengserkan. Ya memang benar, di sini gontok-gontokan, tukar-tukaran, lempar-lemparan kursi kok. Ya kayak taman kanak-kanak, taman kawak-kawak, tapi kayak taman kanak-kanak. Nggih. Atau Gus Suryo. Jadi apa yang dikatakan Gus Dur itu seakan-akan salah. Tapi ketika diteliti betul itu ya bener ya, gitu loh. Ujung-ujungnya itu bener itu loh. Jadi Gus Dur itu bisa dikatakan ya waliullah bagi yang mukibin ya. Tapi bagi mukibin ya enggak. Tapi menurut saya Gus Dur itu termasuk ya hamba Allah waliullah juga. Jadi terlepas dari kekurangannya, beliau adalah orang yang mementingkan umat, termasuk mikirkan pesantren. Dulu lulusan pesantren bisa kuliah, tidak hanya kuliah terbuka saja UT, tapi juga bisa berkuliah di fakultas universitas negeri. Ya, lulusan pesantren itu diusahakan untuk memiliki kejar pesantren salafiyah. Ya, itu atas usahanya Gus Dur, termasuk mendamaikan antar sama pelumulu umat beragama. Gus Dur ceplas-ceplos tapi manfaatnya jelas, melindungi minoritas. Walaupun akhirnya kita yang ditindas itu ya itu urusan kita kagak justru mengembangkan ya pemikiran Gus Dur saat ini harusnya dikembangkan. Pak Kusno Al-Farisi, Pak Res ngopi bareng Mbah Gogel pi. Assalamualaikum nyimak monggo Pak Kusno Al-Farisi nggih. Pak Tuhim 123. Masyarakat miskin gaji buta bagi orang nggih. Pak Ahmad Gufroni, ormas sudah begitu banyak, semakin ormas terkesan ganas dan menakutkan, maka semakin banyak pengikutnya. Ormas dipersenjatai secara ilegal saja biar berperang secara jantan, bukan hanya psikologis. Nggih. Kita ini hanya menang gertakan saja Pak Ahmad Gufroni. Ormas kita ini tidak memiliki senjata, hanya senjata tajam saja dan hanya senjata wani. Wani itu saja. Beda kalau di Lebanon, Hizbullah itu ormas dulunya, tapi menjadi paramiliter. Di Irak dulu itu Laskar Mahdi, Laskar Muqtada As-Sadr, pengikutnya itu dulu ya ormas biasa, tapi dilatih menjadi anggota militer cadangan. Lah, kalau di Indonesia ini kan ya tidak dipersenjatai. Banser misalkan 7 juta anggota Banser ya, seandainya dipersenjatai semua, dilatih tempur semua, tidak hanya pertahanan ya, tapi penyerangan ya, mengelipi tentara di luar sana ya. Tentara aktif kita itu cuma berapa? Sekarang perang itu perang cyber ya, perang jarak jauh ya, kendali drone dan roket jarak jauh, lintas benua, jelajah. Kita hanya menjadi penikmat dan penonton saja. Karena kita ini seandainya diserang Iran ya, cukup seminggu nggak akan bisa tahan. Diserang Amerika 3 hari saja kita lumpuh langsung. Diserang Australia 2 hari kita lumpuh. Ya mohon maaf, tidak menyepelekan kemampuan alutsista kita, tidak, tapi gara-gara kita ini dilemahkan dengan anggaran. Seharusnya anggaran untuk pertahanan alutsista dan juga TNI Polri itu benar-benar dimaksimalkan.
Begitu juga untuk anggaran BRIN, Badan Riset ya Inovasi Nasional, itu juga dikasih anggaran yang cukup besar supaya kita bisa maju gitu loh. Sekarang anggarannya cuma berapa persen. Aduh, memprihatinkan. Memprihatinkan. Pak Richard Moore, Khabib Hussein Bagil bakal kualat ya inggih. Sudah saya Sabtu. Tunggu saja tanggal mainnya. Tuh, wong kok kita rumangsane urip nang donya iku wong sing takabur bakal hancur. Nggih, Pak. Nggih. Berikutnya ini tulisan panjenengan. Kambing Rozi, ya istrinya Khabib. Kopi nilam. Pintar ngapal doang Pak Yai nggih. Pintar ngapal. Ngapal apa ya? Pak Sutardi Sentun. Orang dulu senang kalau leluhurnya jadi Khabib karena jadi cucu Nabi. Nggih, kadang-kadang itu yang wajahnya seharusnya itu tidak seperti Khabib karena idolanya itu Khabib ya, mirip-mirip Khabib. Janggut-janggutnya, gaya-gayanya itu kayak Khabib ya. Berpakaiannya ya kayak Khabib juga ya. Bahasanya ana, anta, ente, ante, ane ya. Enggak usah begitulah. Ya bahasamu itu apa ya setiap harinya itu enggak usah gengsi-gengsi. Sing kulino bahasa Mandarin ya ora usah diterapno Mandarin. Wong Indonesia ya terapno bahasa Indonesia. Yang kulino bahasa thank you very much. Ora usah terlalu casus-casus seperti itu. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah begitu nggih Pak Sutardi Sentun nggih, jangan mencintai yang bukan haknya. Rosi SK Putih asal Semarang nggih. Pak Fadli Suwandi, kesalahan terbesar bangsa Indonesia adalah tidak mau mendeportasi klan Ba'alawi yang datang bersama penjajah Belanda. Jadi ada propaganda Habib Ali Kuitang itu yang berjasa. Indonesia merdeka 17 Agustus 45 hari Jumat bulan Ramadannya itu atas inisiatif dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ngapusi semua mau diakui. Habib Ali Al-Habsyi itu ikut merayakan cucunya Wilhelmina atau apa yang lahir itu Irene atau siapa ini ya. Gak ada. Usman bin Yahya pahlawan, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Van der Pas pahlawan, Sonogo Gronje pahlawan, itu gak ada. Gak ada. Sama saja, mereka itu penjajah. Lah kalau Habib Ba'alawi itu wait and see, menunggu perkembangan. Tahun 1946 Indonesia kan sudah merdeka. 1947 Marga Al-Amudi itu datang ke Mesir sana untuk ngojo-ojoi pemerintah Mesir supaya tidak mendukung kemerdekaan Indonesia atas perintah Belanda. Didukung Sultan Hamid II untuk melobi Liga Arab sana. Kurang apanya? Kurang apanya? Jadi jangan percaya. Nanti semua dipercaya itu bikinan Habib. Tapi kita ini terlalu lugu. Ya tidak hanya lucu tapi lugu. Lugu. Dulu kan tidak ada kitab-kitab yang kita punya seperti sekarang, enggak ada bisa masuk ke Indonesia ya karena gara-gara mereka. Jadi kalau ada santri-santri rewel ya kita ini yang ngeritik keras menjatuhkan kita, kok pengen lebih alim dari Syekh Nawawi Al-Bantani, lebih alim daripada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, rasa lebih alim daripada Syekh Yasin Al-Padangi ya. Enggak begitu, zamannya beda. Merasa lebih alim dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Enggak begitu, zamannya beda. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak memiliki kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Beda zamannya. Dulu enggak gampang masuk. Pabrik kertas tidak seperti sekarang, belum ada PDF. Syekh Nawawi Al-Bantani belum memiliki kitab Al-Jauharus Syafaf. Belum memiliki kitab Diwan Al-Haddad. Nek Risalah Al-Mu'awanah Nasoikid Biniyah punya, Ratib Al-Haddad oke. Sekelas Mbah Yai Khalil Bangkalan punya. Tapi untuk kitab-kitab karya mereka sekelas misalnya Ghoyatul Qasdi wal Murad ya, kitab-kitab langka yang kita miliki sekarang, mereka belum punya. Mohon maaf. Seandainya beliau-beliau itu punya, niscaya mereka akan langsung seperti kita menentukan bahwa Habib Ba'alawi itu sesat, menyesatkan umat, merusak agama. Pasti. Ya. Pasti, saya mengatakan pasti karena apa? Isinya itu jelas. Lebih coba, wong wis mati ku iso tobat kok. Walaupun ba'dal maut itu iso tobat. Itu piye to? Itu ngalah berarti nyalai Al-Qur'an, kitab suci.
Gak ada wis mati kok iso tobat di dalam kubur itu enggak ada, kata fil kubri. Mari catmur ya, hukum tajam ke bawah tumbul ke atas nggih. Faktanya begitu nggih. Al-Zianfe. Apakah Balawi keturunan PKI? Ada. Nggih. Dari Kalimantan Timur ya, sekarang kan Kalimantan Timur nggih. Fahrul Barokbah itu dulu ikut pemberontakan PKI Madiun 48. Bisa selamat akhirnya kembali ke Kalimantan Timur, Samarinda sana. Fahrul Barokbah itu PKI. Lah sampai bertahan lama 1974 itu matinya Ahmad Sofyan Barokbah itu di Kalimantan Barat di Kuburaya. Sampai 1974 tidak hanya 1965 saja diuber-uber sama tentara ABRI itu. Oh, Sakti Mandaraguna Ahmad Sofyan Barokbah. Ya, tidaknya itu ya Ahmad Aidit juga, ya tidaknya itu semua banyak ya, tidak semuanya tapi banyak dari kalangan PKI yang mengadu domba, termasuk diantaranya adalah yang dari Tuban ya, Utaraja Kauman itu, yakni Syam Kamaruzzaman. Ya, bahaya orang-orang seperti itu merusak tatanan negara dan bangsa. Seandainya sudah dikuasai kita dibantai semua. Kayak 62 Banser Ansor Celuring Genteng Banyuwangi dibantai. Oh, diajak makan-makan dia racun dibuantainya. Jadi bahaya. Berikutnya Pak Lencai Boncai. Assalamualaikum semuanya, Malaysia hadir saudari. Pak Habib Lencai Boncai dari Malaysia. Malaysia harus rukun, serumpun. Masalah ambalat itu diselesaikan ya, Perdana Menteri Malaysia dengan Pak Prabowo ya bergandengan tangan ya. Nggak usah gontok-gontokan. Nggak usah gontok-gontokan. Wilayah Indonesia itu kalau menurut Jepang itu Indonesia itu goblok-goblok. Jadi kasih sumber daya alam melimpah ruah seperti ini kok melarat-melarat itu, heran itu. Heran. Orang Jepang itu melihat kita tuh heran. Terlalu pasif ya, karena keimpunan sistem. Saya usul kepada pemerintah menaker trans. Kawan-kawan Dayak itu dikasih tanah sertifikat hak milik masing-masing rumah dan kakak, setiap menikah langsung kasih 2 hektar tanah. Gitu, saya mendukung itu. Jadi supaya tidak cemburu dengan adanya transmigrasi di sana. Pemekaran wilayah dan perataan penduduk itu perlu ya. Kalimantan Utara itu penduduknya cuma 800.000. Kalimantan Utara itu satu provinsi loh, wilayahnya luas sekali sampai Nunuan sana. Ya sampai Ambalat sana itu. Cuma kurang dari 1 juta penduduknya. Kalau Kalimantan Timur ya 4 jutaan lebih sedikit lah, sak provinsi lah itu. Kalimantan Barat cuma 3 juta berapa, padahal Kalimantan Barat itu luasnya 3 kali lipatnya luas Jawa Timur. Jawa Timur penduduknya 34 jutaan lebih. Nah ini kan tidak merata itu loh, supaya adil dan merata. Ya jangan merasa ini tidak kosong tanah kita, ya jangan ngaku-ngaku begitu. Wong kita ini hidup berbangsa dan bernegara, ya. Tanah, air dan udara dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi ya tetap saya usul rakyat Dayak semuanya warga lokal harus disejahterakan. Gitu. Mawar biru yang merusak pikiran alam bawah sadar anak bangsa ini Habib Yai dengan membelokkan sejarah, agama dan budaya nggih. Yaitu tadi saya kasih Kanjeng Nabi dari Yaman itu. Coba siapa yang membela Habib Mukibin, pembela Habib, benteng Habib. Ini loh, konsultasi ke Vatikan, ke gereja sana. Coba. Bible saya punya, ini Bible lama ini. Bukan beli baru, lama. Saya sudah mempelajari lama. Tanya ke Prof. Manakim Ali. Ayo. Nabi Ismail itu, istrinya yang berketurunan 12 raja-raja itu dari Mesir. Tidak dari Bani Jurhum, Yaman, Kohton, bukan. Wah, dibuat-buat sendiri sejarah-sejarah mereka. Orang Yaman itu tadi, sejak dulu ingin merampas Ka'bah itu. Ka'bah, Madinah, Mekah, Madinah, terus jalur itu Tihamah, dan Tihamah itu bagian daripada Yaman lama. Terus mau apa sekarang? Ini coba tarikh Madinati Sun'a, jangan baca Al-Iqlil juga. Begitu terus. Lalu itu kenapa ke Arab Saudi
Jazirah Arab itu kan ada beberapa negara ya. Arab Saudi Arabia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, ya, Qatar, Bahrain, itu Jazirah Arab lingkup gitu, dikelilingi oleh Laut Merah dan Teluk Persia itu. Oke, Pak Kambing, Alzian, Dr. DNID, Barokbah bersaudara di Kalimantan Muso, mereka semua dari Pak Alawi, nggih. Tapi nuduhnya ke kiai-kiai kita, nggih. Nggih. Ini baca tulisan. Ini membaca tulisan panjenengan. Ini memang pertemuan kita yang khusus membahas tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Toko, Pak Bu Senseta. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sering berjalannya seluruh rakyat Indonesia bisa meraih kemerdekaan yang hakiki. Kalau imigran itu tetap bikin gaduh, pulangkan saja ke negara asalnya nih. Kalau bikin gaduh ya apa boleh buat itu? Apa boleh buat? Tidak hanya para Habib ya, juga lainnya. Pak Karno dulu itu tahun 1960 itu memulangkan 100.000 lebih etnis Tionghoa itu. 1960 itu. Ya, jadi perlu keberanian ekstra. Kalau sekarang misalkan diterapkan ke, ya sebenarnya status kewarganegaraannya Habaib itu kan masih belum murni ya, walaupun pasif ya, tapi tidak bisa dikatakan aktif lah ya, masih pasif dalam arti tergantung, masih wait and see, dilihat dulu, digaji. Kalau memang tidak bisa diatur ya, bagaimana lagi? Ya kita usulkan melalui undang-undang kita. Oleh sebab itu anggota parlemen, DPR, MPR kita harus kuat. Apalagi ke Mahkamah Konstitusi juga ya, harus kuat bargainingnya menurut keadaan kita saat ini seperti apa itu. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan sebelum wali 100 tahun lalu baru 80 tahun. Mau dihancurkan di mana sehat orang-orang Nusantara, Habib suruh mati di Yaman sana. Kalau mati di Yaman sana itu langsung masuk surga ya. Apalagi dikubur di Zambal, Akdar, Furait itu, wah hebat teman. Doktrin, ini semua itu doktrin. Surga kita ya Indonesia gitu. Nggak perlu kita mencari surga di Yaman sana. Nggak perlu. Nggak perlu kita bercita-cita kepingin dikuburkan di Makkah Al-Mukarramah sana, nggak perlu lah. Kalau bisa kita berhaji, sehat bisa kembali. Jangan bercita-cita mati di sana. Kalau sudah kadung mati di sana ya Allah alam, bagaimana lagi? Seperti Romo Kiai Maimun Zubair. Ya karena cita-citanya kepingin meninggal dekat dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, ya terlaksana sesuai dengan keinginannya. Ana inda dzonni abdi bi, ngendikan Allah Taala. Aku ini bersama dengan persangkaan hambaku terhadapku, gitu. Kalau yakin mantep madep ya ngasih lagi ing pikarep begitu. Nggih. Pak Wijaya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul Arifin. Pemakaman Sunan Bonang apa akan dibersihkan ya makam Mbak Alawi? Nggih, ini harus ada geger geden. Harus ada geger geden. Ini gak geger geden gak bisa, kecuali bupatinya turun tangan. Pak Edisan, ahli waris Wali Songo naat PWL segera terlalu lama bernarasi, masa nggak ada pengacara ikhlas membela bangsanya nggih. Sudah jalan nggih Pak Edisan karena kita ini negara hukum nggih. Nanti kalau kita brag-brag itu berarti dikira kita ini kurang berpendidikan. Nanti akan ditertawakan oleh seluruh rakyat Indonesia nih. Karena apa yang kita lawan ini ya sesama umat manusia, ya sama bangsa Indonesia. Pak Topik, Assalamualaikum Pak Nur. Di mana nih? Waalaikumsalam. Di Batam sudah akan mengadakan Bahsul Masail, kalau di Jatim yang pusatnya NU Melohe. Cuma rame di medsos, apa pada gak berani ya? Hasil Bahsul Masail PCNU Batam ya, apa PWNU Batam itu lucu, tak bedah semua itu 85% menyesatkan. Pertama kali yang saya baca sekilas, nanti kita bahas hasil Bahsul Masail pesanan ini. Orang paham kitab Abnaul Imam itu bagaimana? Kitab Abnaul Imam itu karya Habib Yusuf Jamalul Lail yang baru meninggal 4 tahun yang lalu itu. Namanya itu Abdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Nggak ada
Di dalam kitab Abnaul Imam, anaknya Imam Ahmad Al-Abah 4 itu nggak ada. Nggak ada. Itu tambahan sendiri dari tangannya Habib Yusuf Jamalul Lail yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Lah sekelas PCNU di Batam ya literasi dan referensinya rendah, itu bagaimana? Menyesatkan ummah. Nanti akan kami beredel semua dan akan kami bagikan hasilnya kepada panjenengan. Memalukan. Tidak hanya itu, dawuhnya Alwi bin Thoir Al-Haddad juga dipakai. Ini pesanan ini, nanti harus diluruskan ini, kalau enggak nanti menyesatkan ini. Pak, baca sholawat. Nggih, gelurakan kesetaraan di negeri ini, jangan ada yang merasa paling mulia. Nggih, Pak, baca sholawat. Nggih, tetap saling hormat dan menghormati. Ini ajaran agama dan falsafah Pancasila, saling menghormat dan menghormati antar sesama umat manusia, antar sesama beragama. Tidak boleh merendahkan satu sama lainnya, apalagi memusuhinya. Antar suku, ras, dan agama kembali kepada moto semboyan bernegara Bhinneka Tunggal Ika kita. Nggih, begitu nggih, siap. Nggih, siap Pak Revision. Pak Revision Azi, logo Jatma kok kayak gambar patok makam ya? Iya. Nggih, mugi mawon. Nggih, semoga saja nggih. Nggih, Pak Basir. Gus Acir tetap membela Nabi Muhammad dari Yaman, Pak. Tolong patahkan dengan data tertua biar tidak keluar-keluar bila majikannya para Habib dan Mukibin itu. Nggih. Tadi mereka Habib Allah itu memiliki pemahaman sesuai dengan kitabnya bahwa istrinya Nabi Ismail dari kalangan Bani Jumhur itu. Nah, itu memiliki keturunan 12 itu. Yang memiliki keturunan 12 dari Ismail Akdar atau Kaidar atau Kedar itu adalah dari istrinya Ismail yang dari Mesir, bukan dari Bani Jurhum. Yang Bani Jurhum itu dicerai, tidak memiliki keturunan. Nggih, begitu nggih, Pak X41. Ing ngarsa sing tulodo ing madya bangun karso tuturi handayani. Salam asal usul Hono Coroko, dari mana kok ada asara sama di suku lain? Oh nggih. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo itu berasal dari cerita Adisoko. Adisoko itu memiliki pengikut ya. Ini ada yang mengatakan Adisoko itu berasal dari Hindustan. Padahal sebenarnya ya tidak. Memiliki pengikut namanya Dora dan Sembada. Doraemon, Dora dan Sembada yang akhirnya dititipi keris, katanya seperti itu tuh ceritanya. Ini belum bahasan ilmiahnya. Memiliki dititipi keris tapi jangan dikasihkan ke siapa-siapa. Lah, datang ke Medan Kamolan. Medan Kamolan itu mana? Daerah Gerobokan itu, Purwodadi. Medan Kamolan, dekatnya situs itu loh, yang keluar air laut itu. Yeah. Jadi Kuwu, Beleduk Kuwu, antara sekitar situ. Pantainya itu Pantai Beduk Kuwu situ. Jadi Adisoko itu. Jadi antara cerita dari Dora dan Sembada. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan yang berbeda karena waktu yang kurang 2 menitan ya akan kami simpulkan pertemuan kita malam hari ini. Pak Prabowo ini kan dari belakang saja kita sudah tahu melalui insting kita bahwa tak dembal-dembalnya ini Pak Prabowo ini presiden kita. Hormat bendera merah dan putih, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo kita bersatu. Saya nggak mau diajak bersatu, harus kita lawan bersama. Harus kita lawan bersama. Harus bersatu, berdaulat. Tidak boleh diatur oleh negara mana saja. Diatur oleh Yaman, ya. Diatur oleh China, diatur oleh siapa saja, nggak boleh. Rakyat sejahtera wajib. Golek sandang pangan gampang, gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sistem utamanya terbuka, tergantung orangnya mau bekerja atau tidaknya itu terserah dia. Rakyat sejahtera, Indonesia maju, ya harus maju. Wis 80 tahun kok ora maju-maju malah mundur iku piye? Harus maju, utangnya kudu tambah mundur. Utangnya kok 10.000 triliun iku piye? 10.000 triliun. Akhirnya untuk membungani pinjaman nekeki rakyate. Piye to ki? Ono sing mundak 1000%. 400% ya. Banyuwangi siap meniru padi katanya. Jombang diem-diem bae. Cirebon malah 450%-an ya. Cirebon itu. Piye to ki?
Oke, naikkan pajak PBB setinggi-tingginya asalkan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya. Pendapatan asli daerah, ya, ekonomi daerah seperti apa. Jangan terus langsung maklek wong objek pajak ya cuma iku-iku saja. PBB itu kan nggak bergerak kemana-mana kan, cuma beda bangunannya saja. Jadi jangan nyusahkan rakyat. Indonesia kepingin maju, rakyat sejahtera, jangan nyusahkan rakyat. Pesan saya, wahai para pejabat, mulai dari wakil rakyat sampai pelayan rakyat yang pertama, RT, jangan susahkan rakyat. Kualat ora entuk syafaat, ora diakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad, ora iso mlebu jannat selamanya. Hati-hati, jangan sampai 80 tahun ini malah tambah merana neraka Indonesia. Kita harus bisa menciptakan baldati jannati, selain dari baiti jannati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas lampu kuning lampu hijau dari guru saya Ramke Joko Samad. Terima kasih, jazakallah khair. Akan kami laksanakan amanahnya untuk tetap hati-hati dan membaca tidak sampai menghalangi perkembangan berpikir para pemirsa dan pendengar semua. Demikian, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam ucapan dan tindakan. Sedikit ini semoga banyak manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing itu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir.
Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawil tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Nggak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.